Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar pertemuan yang kedua dalam membahas tentang pokok bahasan atau kompetensi materi dasar perubahan materi dan pemisahan campuran. Baiklah, pada kegiatan atau pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai unsur senyawa dan campuran. Sebelum kita bahas mengenai unsur senyawa dan campuran, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi materi. Kemarin kita telah membahas mengenai materi. Mungkin masih ada yang ingat apa itu yang dimaksud dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, menempati ruang, dan dapat diraba. Kemudian kita lanjutkan mengenai klasifikasi materi. Secara garis besar, materi dapat kita golongkan menjadi dua. Satu itu disebut dengan zat tunggal atau juga disebut zat murni. Yang kedua adalah campuran. Zat tunggal itu dapat kita golongkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran itu dapat kita kelompokkan menjadi homogen dan heterogen. Campuran yang homogen itu disebut dengan larutan. Campuran yang heterogen itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada koloid dan suspensi. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai zat tunggal atau juga disebut dengan zat murni. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu jenis zat. Jadi di sini zat itu hanya disusun oleh satu jenis zat. Zat murni atau zat tunggal dapat digolongkan menjadi yang pertama itu adalah unsur. Apa itu yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara kimia. Di sini bagian dari terkecil dari suatu unsur itu disebut dari suatu materi disebut dengan unsur. Contoh daripada unsur besi, aluminium, belerang, karbon, emas. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu mengenai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi untuk senyawa ini kalau direaksikan melalui reaksi kimia dapat dibagi menjadi zat lebih sederhana. Contoh, air. Mungkin Anda tahu rumus kimia dari air adalah H2O. Di air itu disusun oleh atom H dan atom O atau unsur H dan unsur O. Garam dapur itu NaCl. Gula C12 H22O11. Alkohol C2H5OH. Asam cuka CH3COOH. Kita lanjutkan yaitu mengenai campuran. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua jenis zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Jadi misalnya air kopi ini termasuk campuran. Air kopi itu dibuat dari air, kopi, dan gula. Jadi zat asalnya itu masih ada rasa segar dari air, manis dari gula, dan pahit dari kopi. Campuran itu ada yang namanya campuran homogen atau disebut dengan larutan.
Campuran homogen atau larutan adalah campuran yang serba sama atau sejenis. Larutan itu disusun oleh zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut itu disebut solut, itu zat yang jumlahnya sedikit dalam larutan. Solvent atau zat pelarut adalah zat yang jumlahnya banyak dalam larutan. Misalnya, larutan gula itu terdiri dari gula dan air. Gula itu sebagai zat terlarut, air sebagai pelarut. Contoh yang lain, itu misalnya udara, gas alam, sirup, air, soda, spiritus. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa bedanya alkohol dengan spiritus? Kalau spiritus itu kalau spiritus itu warnanya biru. Kalau alkohol itu tidak berwarna. Kemudian kalau alkohol itu disusun oleh senyawa yang namanya etanol. Kalau spiritus itu terdiri dari metanol dan etanol. Karena metanol itu bersifat racun, maka spiritus itu berwarna biru. Karena pada zaman dahulu itu warna itu mempunyai arti yang khusus. Contohnya misalnya merah itu artinya berani, putih artinya suci. Kenapa spiritus itu warnanya biru? Karena bersifat racun. Maka warna biru itu kalau mempunyai arti atau konotasi yang kurang baik. Misalnya film yang jorok itu disebut dengan film blue. Ya. Kita lanjutkan mengenai campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang serbanika atau tidak sejenis. Jadi disusun oleh dua atau lebih dari satu jenis. Contoh daripada campuran hidrogen itu misalnya air kopi, air teh, dawet, cendol, dan sebagainya. Kemudian campuran hidrogen itu kita dapat kelompokkan jadi dua. Ada yang namanya koloid. Koloid adalah campuran mempunyai ukuran partikel zat terlarut antara 1 sampai dengan 100 nanometer atau 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ meter. Contoh daripada koloid itu susu, kabut, santan, jeli, awan, agar-agar. Suspensi. Suspensi adalah campuran kasar yang ukuran partikel zat terlarutnya lebih dari 100 nanometer atau 10⁻⁷ meter. Karena namanya campuran kasar, maka dia itu kalau dibiarkan itu pasti nanti akan berpisah. Contoh, air sungai yang keruh. Itu nanti endapannya akan mengendap. Jus buah, air kapur. Kita lanjutkan yaitu perbedaan antara unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur terdiri dari satu jenis atom. Jadi yang menyusun adalah atom-atom yang sama. Kalau senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Jadi kalau senyawa itu disusun lebih dari dua unsur. Misalnya air disusun oleh atom hidrogen dan atom oksigen melalui reaksi kimia. Yang kedua disusun oleh satu jenis zat yang sama atau sejenis. Jadi di sini jenisnya adalah sama. Kemudian kalau senyawa disusun oleh dua jenis atau lebih yang berbeda secara
kimia. Jadi oleh dua atau lebih yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan mengenai perbedaan senyawa dan campuran. Senyawa yang pertama terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air. Kalau campuran terbentuk melalui cara fisika seperti tadi air kopi. Itu air ditambah gula ditambah kopi, nanti diaduk dalam air panas dia akan membentuk suatu campuran. Yang kedua, perbandingan komponen penyusunnya bersifat tetap dan tertentu. Jadi misalnya air itu terbentuk dari gas hidrogen dan oksigen, itu perbandingannya harus tetap, tidak boleh berubah. Kalau campuran, perbandingan komponen penyusunnya tidak tetap dan dapat bervariasi. Jadi sesuai dengan selera kita mau membuat minuman itu yang bagaimana, apakah manis, terlalu pahit, dan sebagainya. Yang ketiga, senyawa, sifat komponen pembentuknya sudah tidak nampak lagi. Jadi misalnya tadi air itu terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Tadi nanti terbentuk air yang bersifat cair, dari gas dengan gas membentuk yang namanya cair. Kalau campuran, sifat komponen pembentuknya masih ada. Di air kopi tadi masih ada rasa segar, pahit, dan manis. Yang keempat, untuk senyawa dapat dipisahkan kembali menjadi komponen pembentuknya melalui reaksi kimia. Jadi ini terbentuk melalui reaksi kimia. Kalau campuran itu terbentuk melalui cara fisika. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelarutan. Satu, ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka zat terlarut akan cepat larut. Makanya kalau kita membuat minuman biasanya itu dipakai air yang panas. Luas permukaan, di sini maksudnya luas permukaan kita sentuh. Misalnya kita membakar kayu, yang satu itu sudah masih dalam bentuk gelondongan, yang satu sudah dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Maka yang mudah terbakar adalah kayu yang lebih kecil-kecil, itu lebih mudah terbakar daripada bentuk gelondongan. Misalnya kita melarutkan gula dalam air. Yang pertama yaitu gula pasir, yang kedua gula merah. Mana yang cepat larut? Gula pasir, karena gula pasir mempunyai luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar. Yang ketiga, pengadukan. Jadi supaya zat dalam air itu cepat larut, maka diaduk. Semakin cepat mengaduk, maka larutan akan semakin cepat larut. Terus yang keempat ada sifat zat. Jadi sifat dari suatu zat tersebut, misalnya besi, aluminium, itu tidak mungkin akan larut dalam air. Lain dengan gula, garam dapur, itu akan mudah larut. Pemisahan campuran. Campuran dapat dipisahkan melalui cara-cara fisis berdasarkan pada perbedaan sifat zat, seperti ukuran partikel, titik didih, kelarutan. Beberapa cara pemisahan campuran. Yang pertama itu penyaringan, atau juga disebut filtrasi. Kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Ketiga, penyulingan atau destilasi. Yang keempat, sublimasi atau penyubliman. Yang kelima, kromatografi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai penyaringan atau filtrasi. Penyaringan digunakan untuk memisahkan zat padat dari suspensi. Filtrasi didasarkan pada ukuran partikel. Contoh, yaitu
zat atau bahan yang dapat disaring, menyaring santan, menyaring air sungai atau air sumur yang keruh, mengayak pasir. Kemudian ini adalah salah satu gambar alat penyaringan. Alat-alatnya itu terdiri dari kertas saring, corong, reaksi. Jadi alat disusun seperti ini, kertas saring dimasukkan dalam corong. Kita masukkan misalnya air sungai yang keruh. Kita masukkan air sungai yang keruh, kemudian hasilnya di situ nanti kotoran akan menempel pada kertas saring. Kemudian cairan itu akan melewati kertas saring. Kertas saring yang menempel pada kotoran yang menempel pada kertas saring itu disebut dengan residu. Kemudian cairan yang dapat melewati kertas saring disebut dengan filtrat. Terus yang kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan jalan menguapkan pelarutnya. Jadi di sini airnya itu nanti ya diuapkan, yang ada nanti tinggal zat-zat kristal yang berwujud padat. Contoh, memisahkan garam dapur dari air laut, memisahkan gula tebu dari air tebu, membuat gula merah dari air nira. Contoh yaitu alat pengkristalan atau kristalisasi. Jadi alat yang digunakan itu adalah lampu spiritus atau lampu Bunsen, kaki 3, gelas kimia. Kemudian di sini yaitu ada termometer, larutan garam yang sudah dimasuk dalam gelas kimia dipanaskan pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Nanti air akan menguap. Yang tinggal nanti adalah kristal-kristal garam yang berwarna putih. Selain itu kita menggunakan yang namanya asbes. Ya. Terus yang ketiga yaitu namanya penyulingan atau destilasi. Digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya yang berdasarkan perbedaan titik di D. Jadi di sini adalah semuanya zat cair. Hanya di sini nanti kalau kita makan, kita harus tahu suhunya berapa untuk membedakan yang satu itu nanti menguap, yang satunya lagi tidak menguap. Contoh, membuat air murni dari air laut, membuat minyak seri, membuat minyak atsiri. Kemudian ini adalah alat penyulingan atau destilasi. Jadi alat-alat yang digunakan itu adalah pembakar Bunsen atau lampu Bunsen, terus statif dan klem, terus labu destilasi, termometer, pendingin Liebig, terus gelas kimia. Misalnya minyak seri kita masukkan ke labu destilasi. Terus di atasnya dipasang termometer. Setelah itu air dingin dialirkan dari bawah. Kegunaan air dingin itu tujuannya untuk yaitu mendinginkan nanti minyak seri yang lewat di labu destilasi, karena ada pendinginan akan terjadi pengebunan. Ya, jadi di sini minyak seri dipanaskan pada suhu berapa nanti baca dulu. Setelah itu nanti minyak seri yang menguap, air tidak menguap, masuk ke labu yaitu labu ke dalam labu ya, dari labu itu dipanaskan. Terus kemudian setelah itu nanti di situ akan terjadi pendinginan atau pengembunan. Setelah berubah menjadi titik-titik air akan jatuh ke dalam gelas kimia. Ya, jadi
di pendingin libik ini nanti terjadi perubahan dari gas menjadi zat cair. Terus yang keempat, sublimasi atau penyubliman. Digunakan untuk memisahkan atau memurnikan zat-zat yang mudah menyublim. Kita tahu menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh, memurnikan kapur barus, memurnikan iod, kafein. Nah, ini contoh atau gambar alat yaitu untuk sublimasi. Jadi alat-alat yang digunakan adalah lampu spiritus atau lampu bunsen, kaki 3, terus beker gelas, cawan porsil, dan kemudian di sini campuran kapur barus dan pasir itu dipanaskan. Karena dipanaskan nanti kapur barus akan menguap ditampung di dalam yaitu cawan porsil. Karena ada es batu mengalami pendinginan, lama-lama akan berbentuk kristal. Terus yang kelima yaitu yang terakhir yaitu disebut dengan kromatografi. Kromatografi itu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perebesan. Jadi biasanya air itu merembes misalnya dalam kertas dari zat-zat tertentu dalam medium tertentu. Kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas yang digunakan untuk memisahkan zat-zat warna dalam tinta. Jadi misalnya kita ingin mengetahui warna tinta biru, hitam itu disusun oleh warna apa saja, itu dilakukan dengan cara kromatografi. Ini simple atau gambar kromatografi yang paling sederhana. Jadi kita gunakan yaitu gelas kimia, terus kayu, potongan kayu, terus paku atau pinnes, kemudian kertas saring. Dalam gelas kimia kita masukkan air. Sebelum kertas itu dimasukkan ke dalam air, kita ukur dulu. Kira-kira kertas saring itu masuk ke dalam air, tapi tinta tidak boleh masuk ke dalam air. Di atas permukaan air kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Karena kalau nanti warna tinta itu masuk dalam air, dia akan berpudar. Jadi kasih jarak 1 sampai 1,5 cm. Setelah itu nanti kan sifat dari air dia akan merembes atau akan merembes dalam kertas saring. Kemudian dia naik terus sampai warna tinta. Kemudian warna tinta mengikuti arah daripada air naik ke atas. Dari situ kita akan mengetahui, bisa dilihat, oh ternyata dari warna hitam kita ada warna jambon, ada warna biru, sampai ada warna kuning. Demikianlah pertemuan hari ini yang kita bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum akhiri pada pertemuan hari ini ada beberapa soal. Kerjakan soal-soal berikut dengan jelas dan benar. Pertama, apakah yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran? Kedua, berikan contoh masing-masing 5 unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sebutkan 3 perbedaan senyawa dan campuran. 4. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi pelarut. Dan yang kelima, bagaimana cara yang dilakukan untuk pertama, membuat air tawar dari air laut. B. Membuat garam dari air laut. C. Memurnikan iodin. D. Menganalisis zat-zat warna dalam tinta. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.